Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania atau Sasanid adalah salah satu imperium yang dipimpin oleh dinasti yang berkuasa di Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini didirikan pada tahun 226, setelah runtuhnya Kekaisaran Parthia, 248 sebelum Masehi, 224 Masehi, menjadikannya Kekaisaran bangsa Iran atau Persia ketiga dan terakhir sebelum menjadi kekuasaan Islam. Pendiri Kekaisaran Sasania adalah Ardashir I setelah mengalahkan raja terakhir Kekaisaran Parthia, Raja Artabanus IV. Dinasti Sasania berkuasa di Persia selama 4 abad lebih, sebelum akhirnya runtuh pada 651 karena serangan pasukan Islam. Kekaisaran Sasania didirikan oleh Ardashir pertama, yang merupakan keturunan kaum pendeta di Istar, Fars, sekarang salah satu provinsi di Iran. Pada awalnya, Ardashir pertama adalah seorang gubernur di wilayah Fars, sedangkan ayahnya, Pabak, merupakan penguasa kota kecil bernama Heir. Pada tahun 205, Pabak menggulingkan Gochir, raja terakhir dinasti Basrangid, yang merupakan sekutu dari Kekaisaran Parthia. Pabak bersama dengan anak tertuanya, Shapur, pun menguasai beberapa wilayah yang menjadi kekuasaan Parthia. Setelah Pabak meninggal, Shapur dan Ardashir sempat terlibat konflik perebutan kekuasaan. Karena Shapur meninggal setelah tertimpa runtuhan rumahnya, Ardashir kemudian mengambil alih pimpinan. Ardashir kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Ardashir Warrah, yang saat ini menjadi kota Firouzabad, di Provinsi Fars, Iran. Setelah itu, Ardashir pertama kemudian memperluas wilayahnya dan menuntut upeti dari daerah yang dikuasainya. Kekuatan politik baru yang dibangun oleh Ardashir pertama kemudian didengar oleh Raja Arbanus IV dari Parthia. Raja Arbanus IV lantas memerintahkan untuk menyerang dan menaklukkan kekuasaan Ardashir pertama, tetapi gagal. Raja Arbanus IV justru berakhir tewas dalam pertempuran di kota Hormisdeghan pada 224. Setelah kematian Raja Arbanus IV, Ardashir pertama terus memperluas kekuasaannya di bekas wilayah Parthia. Pada 226, Ardashir pertama sebelum Masehi naik tahta menjadi raja, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Parthia dan dimulainya kekuasaan Kekaisaran Sasania. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Sasania memiliki wilayah kekuasaan mulai dari Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, bagian timur Turki, sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arab. Selain itu, pada masa pemerintahan Khosrow II, 590-628, wilayah Mesir, Yordania, Palestina, Israel, dan Libanon dikuasai oleh Kekaisaran Sasania. Masa kekuasaan Kekaisaran Sasania dianggap sebagai salah satu periode paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Iran. Di bidang budaya, Kekaisaran ini mencetak pencapaian yang sangat tinggi di mana pengaruhnya yang sangat besar tidak hanya dirasakan di wilayahnya, tetapi juga di luar taklukannya. Bahkan pengaruh kebudayaan Sasania mampu melampaui wilayah Eropa Barat, Afrika, Tiongkok, dan India. Selain itu, seni dan arsitektur yang berkembang di Sasania juga memengaruhi seni-seni abad pertengahan di Eropa dan Asia. Bahkan setelah dikuasai oleh Islam, beberapa kebudayaan dan arsitektur Sasania masih relevan dalam perkembangan dunia Islam. Setelah 4 abad menjadi kekaisaran besar dalam Imperium Persia, Kekaisaran Sasania mengalami kemunduran karena perang saudara dan perebutan kekuasaan. Antara 628-632 Masehi, tidak ada raja yang memimpin Sasania dan kekuasaan berada di tangan para jenderal. Hal ini semakin dimanfaatkan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, yang telah lama menjadi musuh Sasania, untuk melancarkan serangan. Di tengah kekacauan internal Sasania, Kekaisaran Bizantium pun melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Persia. Pada 632, Yazdegerd III, cucu dari Raja Khosrow pertama, 531-579, akhirnya kembali dari persembunyian dan mewarisi tahta Sasania. Kendati demikian, Yazdegerd III tidak mampu mempertahankan kekaisarannya yang telah dalam kondisi karut-marut dari umat Muslim Arab. Pada 633, Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim Arab untuk melakukan invasi ke beberapa wilayah, salah satunya ke tanah Persia.
Serangan itu mengawali serangkaian penyerbuan lain hingga akhir. Kekaisaran ini rentang hidupnya bertemu dengan masa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan berlanjut hingga ke era Khulafaur Rasyidin, yaitu saat kekaisaran ini berakhir sekali untuk selamanya. Penggambaran tentang Kekaisaran Sasaniyah begitu penting untuk kajian sejarah Islam, sebab ketika mereka berhadap-hadapan dalam perang yang panjang, kita perlu tahu jenis peradaban seperti apa yang sedang dihadapi oleh Muslim. Seberapa besar kekuatan mereka? Sebagai bocoran awal, sejarawan Agha Ibrahim Akram mengatakan bahwa berhadap-hadapannya dua peradaban ini, bagaikan macan tutul, Muslim, yang mengkhawatirkan gajah yang sakit, Sasaniyah. Selanjutnya mari kita simak penuturan dari sejarawan Agha Ibrahim Akram kembali tentang awal mula berdirinya Kekaisaran Sasaniyah. Ardashir, Artaxerxes, putra Babak, dari Fars, adalah seorang raja vasal, negara bawahan, dari Kekaisaran Partia yang bangkit dan menantang tuannya. Dalam pertempuran Hormuz, yang terjadi pada tahun 226 M, Raja Partia, Ardawan, dikalahkan dan dibunuh. Sekali lagi kerajaan Persia bangkit seperti raksasa, sekali lagi dunia bergetar karenanya. Ardashir tidak kalah ambisius dan tidak kalah cakapnya dengan pendiri dinasti Achaemenid. Di timur dia menginvasi India dan memungut upeti di Punjab, di utara dia mengalahkan Khurasan dan Balkh, dan dia menerima ketertundukan raja-raja Makran dan Asia Tengah. Di barat dia mengalahkan tentara Romawi yang dipimpin Kaisar Severus Alexander dan menduduki Armenia. Ardashir bukan hanya seorang penakluk tetapi juga seorang negarawan dan pembangun kekaisaran dan seseorang dengan wawasan yang luas. Kekaisaran Sasaniyah yang didirikan oleh Ardashir semakin kuat dan terus berada dalam konflik tanpa akhir dengan Romawi, Turki, dan Hun. Di Ardashir dilanjutkan oleh beberapa raja cemerlang yang memperkuat kejayaan kekaisaran. Ada Shapur pertama, yang dikenal oleh sejarawan Muslim Arab sebagai Sabur, yang menangkap Kaisar Romawi Valerian dalam pertempuran dan menahannya sebagai tawanan sampai kematiannya. Ada Shapur II yang memerintah selama 70 tahun sepanjang hidupnya. Dia dinobatkan sebagai raja saat masih dalam kandungan ibunya dan dengan demikian merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang dinobatkan bahkan sebelum kelahirannya. Dia dikenal sebagai Zul Aktaf, manusia bahu, dan mendapatkan julukan ini karena dalam pertempurannya melawan orang-orang Arab di Teluk Persia, dia menarik keluar bahu semua orang Arab yang kuat yang jatuh ke tangannya. Ada Behramfor, pemburu tangguh, yang memiliki reputasi karena telah bertarung dan membunuh gajah yang mengamuk sendirian. Dan ada Anushirwan Sang Adil yang terakhir di antara raja-raja Persia yang unggul. Anushirwan memerintah selama 48 tahun dan meninggal pada tahun 579 Masehi, 9 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Dia naik tahta setelah kekaisaran mengalami serangkaian kemunduran militer, tetapi menegakkannya kembali ke puncak kejayaan, di mana, karena warisannya yang termasyhur, Kekaisaran Persia ditempatkan sebagai salah satu peradaban besar. Dia menghancurkan Romawi dalam beberapa kampanye dan merebut Suriah dan Alexandria, Mesir, dari mereka. Dia menaklukkan Turki dan Habsyi, Ethiopia, dan menempatkan perbatasan kekaisaran melampaui Balkh, Afghanistan, Fargana, Uzbekistan, Samarkand, Uzbekistan, dan Yaman. Dia bahkan menyerbu Pulau Ceylon, Sri Lanka. Pada pertengahan abad ke-7, Khalifah Umar bin Khattab menyerukan serangan pamungkas ke Persia. Raja terakhir Kekaisaran Sasaniyah, Yazdegerd III, hanya mampu bertahan dari gempuran pasukan Islam selama 14 tahun. Kondisi Kekaisaran Sasaniyah yang telah terpuruk pun berhasil diruntuhkan oleh pasukan Muslim pada 651 dan menandai dimulainya kekuasaan Islam di wilayah Persia. Dinasti Sasaniyah adalah dinasti terlama yang berkuasa di tanah Persia. Sama seperti pendahulunya, Sasaniyah juga menganut kepercayaan Zoroastriani sebelum Masehi. Hal ini menjadikan Kekaisaran Sasaniyah sebagai penguasa pra-Islam terakhir di Persia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat.